Yuk, siapa? Hah? Siapa namanya? Oh iya, berdua? Nggak bertiga? Oh iya. Yuk. Masih di atas ke anak-anak? Apa? Titipan dari kakak. Kakak? Kakak kan kepayahan. Acara apa? Kerja. Oh iya? Sekarang ngajar di mana dia? Sekarang keluar negeri terus. Hah? Asia, Vietnam, Oh iya. Malaysia, Thailand. Ini kemarin dia ke Bali. Oh iya. Udah naik ke atas belum? Lihat anak yatim lagi pada senang-senang di atas. Temenin dulu Haji Marco, naik ke atas. Temenin. Gak apa-apa, naik dulu ke atas. Naik ke atas dulu. Lihat. Anak-anak suruh urut-urut. Temenin. Ya. Temenin naik ke atas Haji Marco. Besok mau buat apa? Es boba buat anak-anak. Kapan? Besok. Oh iya. Tadi aku udah bilang katanya pada senang. Ya udah, besok sama anak saya suruh buat di sini. Es gobay. Boba ya? Boba ya? Es boba itu kayak gimana? Ada bobanya. Oh bulat-bulat. Bulat-bulat ya. Hitam. Bulat hitam ya. Anak-anak seneng. Senang ya. Tadi udah ngomong lu di atas udah. Kan kita ada termosnya. Remos Termos buat es gobay. boba ya. Nanti aku yang bawa racikannya. Lo naik dulu ke atas. Coba. Bener gak ada termos yang kemarin baru gue beli? Oh, iya. Buat bikin es. Coba lo lihat. Iya. Ada 4. Okay. Coba lo lihat dulu. Bener gak? Oke. Kalau nggak ada beli. 4 biji. Yuk, Bapak, namanya siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Nama saya Srianto, tinggal di mana? tinggal di Jakarta Utara, Pademangan. Sehari-harinya apa? Usaha, Usahanya apa? jual beli barang energi, batu bara. Hah? Batu bara, Jual beli batu bara. batu bara. Terus udah berapa lama? 5 tahun. 5 tahun. Terus datang ke RDI apa hajatnya? Hajat saya pengen hutang saya lunas Utangnya berapa? 2 miliar 2 miliar. Utangnya kemana? ke supplier. Supplier. Utangnya ke supplier. Iya, Nah, Bapak kesini sama siapa? sama istri. Sama istri. Oh iya, boleh. Yuk, Ibu, namanya siapa? Ibu namanya siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ya. saya Untuk Nuryati dari Karawang. Kerawang. Ya. Sehari-harinya apa? Apa? Sehari-hari Sehari-harinya kegiatannya apa? sehari-hari ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Iya. Terus kesini hajatnya apa? Hajatnya pengen terkabul uang 2 miliar buat melunasi hutang-hutang. Oke, bisa punya uang 2 Iya, miliar iya, ya? iya. Boleh. Gitu. Yuk, sebelahnya. Nama ibu siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri Hadianti, istri dari Pak Yanto. Mm-mm. Saya sini hanya nemenin saja. Nemenin aja? Iya. Oh iya, boleh.
Yuk, sebelahnya. Nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak Haji, nama saya Jumaatni dari Tulungagung. Saya kenal Pak Haji dari YouTube sudah 6 bulan sebelum ini. Saya niatnya mau sugih tajir melintir kayak Pak Haji. Ya, sehat, sakinah mawaddah sama suami sama keluarga. Sehari-hari apa? PRT Di mana? Kalimantan. Kalimantan. Iya. Dari Kalimantan. Maksudnya banyak kerja jadi pembantu rumah tangga di Kalimantan. Iya, ikut Banyak suami. dari Tulungagung. Asli dari Tulungagung. Suami kerja di Kalimantan. Oh, suami di Kalimantan. Ya, saya ikut suami di Kalimantan. Ikut suami di Kalimantan. Iya. Nah, mbaknya PRT. Iya. Nah, Bapak suami apa kegiatannya? di kebun sawit. Di kebun sawit. Iya. Tapi pulangnya serumah atau beda rumah? Kalau yang 3 bulan terakhir ini saya nemenin anak saya ngekos di sekolahan. Nemenin anaknya? Di kos yang dekat sekolahan. Sedangkan rumah bapaknya 1 jam ke kebun ke dalam. Oh iya, Iya. jadi pisah rumah. Iya, sementara masih pisah rumah. Oh. Bapaknya di kebun, saya nemenin anak di kos dekat sekolahan di kecamatan. Iya. Anaknya sekolah SD, SMP, SMA. SMA, semuanya udah besar-besar. Anaknya berapa semuanya? 3 cowok semua. Cowok semua. Iya. Cowok ditemenin. Belum tega maksudnya Pak Haji. Oh. Iya, alhamdulillah kemarin tak pamiti anaknya udah siap mandiri gitu. Mbaknya tahu RDI dari mana? Dari YouTube. Nonton di Kalimantan. Iya, di Kalimantan 6 bulan sebelum ini. Apa yang tertarik dari ilmu RDI kok mbaknya maksa ini terbang dari Kalimantan ke Bogor? Jauh. Iya, insya Allah ada berkahnya. Wow. Saya pengen mengamalkan ilmu dari Bapak Haji. Insya Allah cocok sama saya. Cocok ya. Iya, Kita diajarin insya ya. Allah. Amin. Boleh. Yuk, Iya. nama. Assalamualaikum Pak Haji. Nama saya Imas Mintarsi. Saya pengen Tinggal di mana? tinggal di Serang, Pamarayan. Sehari-harinya apa? Jualan Pak Haji. Yang dijual Sayuran, sembako. mentah apa matang? Mentah. Oke. Saya pengen laris gitu, pengen rame biar cepet kelunasin hutang. Utangnya berapa? Cuman berapa? Gak gede sih, cuman ada 40. Terus saya pengen umroh ke Tanah Suci, pengen ngebadalin emak saya, bapak saya gitu. Itu aja? Boleh. Jadi kalau ibu pengen dagangan rame, Iya. ibu cebok alat kelamin ibu, air cebokannya disiram di depan warung, di depan kios. Oh iya iya. Nanti ibu manggil pelanggannya, kasih kertasnya. Alat kelamin laki-laki jual, alat kelamin perempuan beli. Alat kelamin perempuan jual, alat kelamin laki-laki beli. Alat kelamin laki-laki gede, alat kelamin perempuan gede. Alat kelamin perempuan gede, alat kelamin laki-laki gede. Rame. Untung bersih 1 hari 10 juta. Nanti untung bersih 10 juta. Tuh, kertasnya ada. Amin. Yuk, sebelahnya. Tadi yang belum. Namanya siapa? Assalamualaikum Pak Haji. Ya. Nama saya Waluyo dari Serang Pamarayan. Serang Pamarayan. Oh ya. Keluhannya Pak Haji, Sehari-harinya apa? sehari-hari saya bekerja sebagai guru, Guru. ya guru honor. Terus pekerjaan sampingan di rumah ngurut tinggi Pak Haji, Apa? ngurut tinggi badan. Terus saya Pekerjaan sampingannya apa? ngurut tinggi badan Pak Haji. Ngurut tinggi badan. Iya, Biar nambah tinggi. Oh, biar nambah tinggi. iya menambah tinggi. Bisa gak diurut nih ibu ini? Ini siapa? Dia usia yang udah tua nggak bisa Pak Haji. Kenapa? Udah kelewat masa pertumbuhannya. Ala udah ini bikin tinggi sampai 3 meter bisa? Nggak bisa. Cuma saya Pak Haji banyak keluhannya sehari-hari, terus masukin itu ngebantu orang. Bos, berarti kalau ngurut tinggi lo bisa ngurut alat kelamin panjang dong? Enggak. Alhamdulillah tidak Pak Haji itu. Hah? Alhamdulillah tidak bisa Pak Haji. Bisa dong, kan lo bisa ngurut tinggi. Siap, Itu Pak kan Haji. kalau ngurut tinggi kan ada batangnya, ada tulangnya kan bisa Siap. tinggi.
Lah ini kan gak ada Belum tulangnya. pernah itu mah Pak Haji. Hah? Belum pernah. Belum pernah. Belum Coba pernah. dulu punya gue. Ibu kalau nonton YouTube saya nggak senyum-senyum. Ah? Senyum Pak Haji. Senyum. Jadi Bapak pekerjaan sampingan ini ngurut tinggi. Guru tinggi terus ngebantu orang Pak Haji yang mau masuk. Ada gak termosnya? Ada Berapa? 4. Oh iya. Iya. Itu bisa gak pakai termos itu? Besok bisa Pak Haji. Besok bisa. Jadi aku langsung besok jam 11 suruh udah di sini. Oh iya. Iya, sama anak. Terus? Terus saya punya hutang Pak Haji. Berapa? Ada 1 miliar mah. Utang 1 miliar. Iya. Buat apa? Namanya kehidupan Pak Haji. Hah? Terbentur ini masukin chassis itu. Hah? Udah dibentuk. Apa? Kebentuk masukin polisi Pak Haji. Oh, masukin polisi. Iya. Bayar. Pada bayar gitu ya, itunya udah dibayar, akhirnya nggak masuk anaknya. Oh. Saya pingin maksudnya ngembaliin orang duit uang yang sudah terpakai gitu Pak Haji, Oke. Bisa. supaya terbantu. Boleh. Tadi ajarin ya. Jadi gini, Bu, Pak. Dari sifat 18 tuh coba Bapak lihat yang kertas 18. Ada gak tuh sifat yang ada di Bapak tuh penyakit hati 18? Kasih tahu Man. Yang 18. Ada gak tuh Ibu 18? Ada. Ada Pak Haji. Nggak boleh. Ada berapa coba Bapak hitung? Coba hitung dulu ada berapa? 5 ada gak 5? Atau semuanya 18? Enggak Pak Haji. Berapa? Berapa? 5 ada gak 5? Ada Pak Haji. 5. 10 ada gak 10? Enggak. Ada berapa? 5 Pak Haji. 5. Bapak berapa? 5. Ah? 5. Pak, Saya. jangankan 18. 5 juga nggak boleh. Jangankan 5. 1 nggak boleh, Pak. Terangin. Kalau saya murung, Detail. sedih. Yuk, terangin. Ya, Kalau saya murung, sedih, Iya, nggak ngeluh. usah. Nanti diterangin. Yuk, ya. terangin. Bapak sekalian, ini Man, sifat 18 ini adalah sifat yang terbiasa ada di diri kita semua. Dan ini mewakili saja ini yang dirangkum oleh Pak Haji dalam 18 sifat. Harusnya kan banyak. Sudah dirangkum, udah 18 aja deh. 18 ini tidak boleh. Jangankan 18. 5 saja kata Bapak tadi. anak-anak masih di Tidak atas atau boleh. udah pada pulang? Jangankan 5. Hah? 1 saja tidak boleh. Kenapa? Karena Bapak punya sifat 1 saja itu pasti akan merebak, mengembang ke sifat yang lainnya. Jadi ada 1 saja dari sifat ini pasti dampaknya ke sifat yang lainnya. Seperti virus, ini penyakit hati. Kalau di hati itu sudah ada virusnya, di dalam hati secara fisiknya itu pasti ngerogoti hati jadi penyakit. Jadi kanker hati, hatinya kena, akhirnya empedunya kena, kanker empedu, kena livernya jadi pucat itu ya kan, akhirnya lemes, ginjalnya akhirnya kena, tekanan darah tingginya naik, gula darahnya nambah. Nah, ini harus dihilangkan, harus tidak boleh. Contoh bukti bahwa Bapak Ibu kalau punya 1 saja, apalagi mulainya dari yang ekstrim, mulainya dari jengkel saja misalkan, gampang itu kan, jengkel pada suami, jengkel sama anak, jengkel sama menantu, kalau sudah punya cucu jengkel sama cucunya, jengkel sama tetangganya. Contoh ini enggak semuanya, contoh mulai dari jengkel. Kalau jengkel pada seseorang pasti kita jadi dendam. Kalau jengkel pada seseorang kita pasti jadi ngeluh.
ngeluh orang ini kok kayak gini aja, itu namanya akhirnya kita jadi komen. Terus beruntun terus, mulai dari jengkel, apalagi mulainya dari dendam, walah kemana-mana ya. Jadi satu saja tidak boleh. Kenapa? Karena ini penyakit hati yang tidak boleh ada, harus dihindarkan. Jadi tadi kita contohkan tadi sifat virus itu menyebarnya cepat, itu secara fisik. Kalau yang ini secara non fisik, secara psikis kita akan mempengaruhi apa? Perilaku. Kalau kita punya sifat negatif di diri kita, pasti perilaku kita, perbuatan kita pasti negatif. Bapak Ibu, kalau saya punya sifat negatif sama Bang Regi, posisi seperti ini, Bang Regi diem saja, saya bisa negatif, saya salahkan. Orang berdua gini nggak mau nyapa, diem saja, karena perasaannya negatif. Tapi kalau saya punya sifat perasaannya positif, Bang Regi diem saja tadi kok murung terus misalkan, pasti saya sapa, bos lagi nggak enak ya, belum ngasep ya, ngasep dulu dong, kan gitu nih, ngasep dulu. Itu jadi sama-sama topiknya, tapi karena mulainya dari hal yang berbeda, perilakunya jadi berbeda. Bahkan Bang Regi batuk saja diam-diam. Kalau saya positif batuk, minum komik dong. Gitu. Minum komik. PKT. Gitu. Tapi kalau sifatnya kita negatif, marah. Kalau bahasa Jawa kalian ndehem gitu, ngejek. Batuk-batuk, ngejek, marah-marah. Ini sifat negatif yang ada di dalam diri kita. Maka harus tidak ada satupun. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat As-Sam, nanti dibuka ya, surat As-Sam itu yang dimulai dari was-samsi wa duhaha wal qamari idza talaha, terus ketemu yang namanya bunyinya wa nafsi wa ma sawaha, demi jiwa dan penyempurnaannya. Allah bersumpah, luar biasa sumpahnya terhadap apa? Jiwa kita, hati kita disumpahin oleh Allah. Karena apa? Karena Allah menciptakan sesempurna mungkin. Allah sudah menciptakan jiwa kita ini sangat sempurna. Maka kata Allah harus disucikan. Harus disucikan. Kak sini. Ditanya dulu Pak Haji. Ya. Mana siapa? Mbaknya dari mana? Mana mic-nya? Mbaknya dari mana? Saya dari Jawa Tengah. Mana? Semarang. Semarang. Sehari-harinya apa? Saya notaris. Notaris. Sekarang hajatnya apa? Pengen punya penghasilan 10 miliar. Boleh. Sebulan. Kesini sama siapa? Nih sama Siapa? saudara. Saudara. Apa kegiatannya? Dagang. Jual apa? Pisang. Pisang. Iya. Di rumah apa di warung apa di pasar jualannya? Di pasar.
Di pasar. Oh iya. Coba pegang kertasnya tuh. Dari 18 sifat, ada berapa sifat tuh yang di hati mbaknya notaris apa sama yang mbaknya yang dagang pisang? Ada gak sifat 18 di hati mbaknya? Ada. Ada berapa? 18 ada? Sering sedih. Ya, ada berapa coba dihitung? Ya kadang jengkel. Ya, ada berapa? 18 ada gak? Penyakit hatinya ada gak 18? Cemburu ya kadang. Cemburu sama siapa? Suami. Kenapa dicemburuin? Si punya sifat yang aneh. Anehnya apa? Apa ya? Sama saya sudah nggak sayang lagi, Pak Yai. Nggak sayang? Ya. Kenapa? Saya kurang tahu. Kapan terakhir dinenenin suaminya? Setahun yang lalu. Setahun yang lalu? Nggak pernah nenen, nggak ada acara ke nenen-nenen gitu. Nggak ada. Orang mau cium aja Bismillahirrahmanirrahim. Mau cinta, ciuman? Bismillahirrahmanirrahim. Mau ciuman Saya Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Wow. Pegang nggak pernah kok nenen. Nggak pernah? Nggak pernah. Ya. Langsung. Ya nggak bisa diceritakan pokoknya nggak. Tapi ini nggak di live toh Pak. Apa? Nggak live. Kita Soalnya- nggak live. Iya. Megang aja nggak pernah. Megang nggak pernah? Nggak pernah. Katanya, pokoknya aneh. Anehnya gimana? Ya aneh. Saya tuh sudah digugat loh Pak. Iya. Pak Ji. Iya. Tingkat pertama ditolak. Iya. Tingkat kedua ditolak. Ya. Tingkat ini kasasi sekarang. Oke. Tapi saya mau ke sini disangoni Pak. Asuransi dibayarin gitu. Saya tuh bingung. Terakhir itu bercinta 1 tahun yang lalu waktu di Mekah. Bercinta. Iya. Keluarga spermanya dia. Lah itu aneh. Ya pasti keluar, kalau nggak keluar kan Ya, biasanya Pak Yai. Ini saya tapi nggak live ya. Nggak live. Kalau kemarin itu kalau di Mekah itu saya anggap bahwa nah ini bener kalau habis bercinta itu kan ya tidur. Iya. Tapi kalau pas di rumah kalau habis bercinta itu titiknya itu berdiri gini terus sampai di kamar mandi. Tapi kalau disentuh katanya geli. Tapi kalau belum pipis ini belum begini. Oh. Gitu. Iya. Nah kalau mau bercinta aneh ini dosa nggak ngomong gitu. Nggak, pokoknya nggak pernah pegang-pegang, nggak pernah apa. Saya tuh sampai heran, kok aneh ya gitu. Terus kalau saya obah sedikit itu dikeplak, jangan obah-obah gitu. Aneh toh. Saya tuh digugat, ya aneh loh, kinopo gitu loh. Oh iya. Katanya kalau habis waktu kemarin di Mekah, enggak apa-apa ya ngomong ya? Ya, nggak apa-apa. Habis bercinta bilang gini, nih lo mesti kalau saya habis bercinta mesti badanku sakit semua meriang. Akhirnya saya juga ngerumati sakit memang. Kenapa ya Pak ya? Jadi saya nggak pernah bercinta sudah setahun. Iya. Malah saya digugat, aneh. Pergi dari rumah, kan rumahnya kita punya rumah kebetulan lebih dari 1. Pergi ke rumah enggak. Sih kalau aneh loh. Udah pokoknya kasasinya insya Allah ditolak, Pak Yai. Iya dong, Iya, pasti. ditolak insya Allah kasasinya karena pertama ditolak, kedua ditolak. Ya saya tetap layani. Saya berbuat sebaik mungkin sebagai seorang istri Ya, gitu. jadi gini Mbak, Ya. karena kita nih privatnya barengan, jadi kita nggak bisa spesifik ya, maksudnya nggak bisa berdua. Siap. Kalau kita berdua mesti khusus, privatnya Iya khusus. Pak Haji, saya tuh kenal ini baru 3 hari. Oh iya. 3 hari saya tahu, ini yang ngasih tahu makanya nih saya ajak 3 hari. Coba mandi ya mandi. Mandi pertama itu saya sholat saya merinding. Saya kok tuh nangis, saya hanya ditegur gini, dikasih tahu saya kurang bersyukur katanya. Iya. Apapun suaminya harus tetap bersyukur. Iya. Gitu. Saya kurang bersyukur, makanya saya terus ayo ke sana. Jadi Iya. ini adalah hari yang ketiga saya kenal ini rumah apa RDAY ini. Tapi saya kesini, Pak Haji tahu nggak? Saya tuh nyopir dari Semarang sampai sini loh, sendiri berdua. Ya. Saya bingung. Gak apa-apa, nanti Mau kapan naik Mbak? mobil, gue naik Gak bus, apa-apa. apa? Akhirnya udah kita naik mobil aja. Ya. Pelan-pelan saat tekani ya. Ya. Nyasar sana, nyasar sini, balik lagi kan kita pakai GPS. Nyasar lagi, balik lagi. Udah saya ikutin aja sampai sini. Akhirnya malam ya, kita sampai dari rumah itu jam 9 pagi. Sampai sini? Habis maghrib.
Oh kemarin? Iya kemarin. Oh. Semalam saya tidur di sana. Tapi karena di sana sepi, saya mau tidur di depan masjid aja. Iya. Subuh nggak denger. Iya. Saya mau tidur di sana aja nanti. Insya Allah besok pagi. Nggak saya heran. Kenapa nggak nginep Kayak di ada bawah panggilan. aja? Penginapan bawah kan ada. Saya nginap di penginapan yang sana yang katanya ada AC-nya. Kalau yang di bawah kan panas. Tak lihat, oh Oh panas. di atas ini. Iya, yang nggak tahu Sini. nunjuknya mana ya Pak Haji? Ah, sana. Yang gedung putih. Ya. Oh. Tapi di sana nggak denger apa. Iya. Sholat subuh saya jam 6 coba. Iya iya. Saya pengen tidur di sini aja di depan masjid sama Oh, anak-anak habis gitu sampai pagi nggak apa-apa. Pak Haji mumpung di sini. Saya tuh di sini jadi terharu terus kayak di tanah suci benar. Iya. Apa ya? Susah diceritakan. Iya. Ini bener-bener ini hari ketiga saya kenal RDAY. Begitu saya disuruh mandi sama teman saya ini, saya mandi. Loh kok saya hanya dibilang kamu tuh kurang bersyukur gitu. Bener-bener cepat sekali. Ya Allah Gusti, itu saya bilang, ya berarti bener suami saya kurang syukur. Kurang bersyukur. Kurang bersyukur gitu. Jadi apapun, jadi saya kurang bersyukur. Yo sing salah aku, wis ndak apa-apa, wis aku salah ndak apa-apa, tapi saya nggak mau kehilangan suami saya, Pak Yai. Pak Haji bener. Bisa. Apapun suami saya. Karena ini kan privatnya banyak, Iya, global, iya, iya. banyak Iya. kepentingan. Nanti kalau Iya. mbaknya mau yang Siap. pribadi, yang Insya khusus, yang kayak tadi Pak, Iya. kayak tadi tuh. Nah, jadi berdua aja kita ngobrol, berjam-jam. Iya. Kalau ini mbaknya nih ngomong, ini yang lain pasti- kasihan. Iya. Saya pengen punya penghasilan 10 miliar satu bulan seperti Ya. yang ditulis di sana Pak Haji. Ya, mbaknya Insya nanti Allah. kapan ada waktu, Siap. privat lagi. Siap. Boleh nanti abis maghrib, Siap. nanti tinggal lapor ke sana, nanti diajarin gimana caranya punya penghasilan sebulan 10 miliar tanpa kerja. Jadi tiap hari cuman ngopenin suami Masya aja. Allah. Tanpa harus cari nasabah, tanpa harus cari klien. Tanda tangan aja Iya. Pak Yai, Pak Haji ya. Boleh, sekarang kita Masya global ya. Allah. Siap. Coba terangin lagi, nggak Ya. apa-apa. Ini global Jadi, aja. Secara umum Bapak Ibu sekalian saya ulang-ulangi, itu kan ada sifat 18. Ulangi lagi ya, bahwa 18 itu adalah rangkuman dari sekian sifat-sifat yang negatif. 18 itu pun tidak boleh. Jangankan 18, ada 5 saja pun tidak boleh. Jangankan 5, 1 pun tidak boleh, karena 1 itu sudah menjadi bibitnya virus yang lainnya. Seperti hati secara fisik, kalau ada virusnya, ada tumornya di hati, pasti cepat menyebarnya. Maka harus dihindarin. Contoh tadi, ada sifat jengkel saja, pasti merembet ke sifat-sifat yang lainnya. Maka harus dihindari. Maka Allah memesankan di surat As-Sams, wasamsi waduhaha, ketemu ayat yang bunyinya wa nafsi wa masawaha, dan demi jiwa serta penyempurnaannya. Allah menciptakan jiwa kita itu sesempurna mungkin, sangat sempurna. Maka Allah menghendaki jiwa kita, hati kita itu harus bersih, sebersih-bersihnya. Kata Allah, qad aflaha man zakkaha, pasti, sungguh, niscaya kalian akan beruntung, kalian akan kaya raya, kalian akan hidup makmur, hidup bahagia, hidup sejahtera. Syaratnya apa kata Allah? Zakkaha. Seperti sampaikan Pak Haji tadi, 1 pun tidak boleh. Allah bahasanya zakkaha. Kamu harus membersihkan, kamu harus mensucikannya. Nyanya kembali kemana? Ke hati, ke jiwa, harus dibersihkan. Kalau dibalik, kalau kamu membersihkan hatimu, membersihkan jiwamu, mensucikan hatimu, mensucikan jiwamu, pasti Allah akan berikan kamu keuntungan, berikan kamu kebahagiaan, berikan kamu kesejahteraan, berikan harta yang melimpah. Itu janji Allah. Syaratnya apa tadi? Zakkaha, hilangkan. Tapi sebaliknya, karena Allah sudah
menciptakan yang sempurna, Allah akan murka. Wa qad khaba man dassaha. Kalau artinya kita balik dari belakang, pasti kamu akan bangkrut, kamu akan menderita, kamu akan sengsara. Kalau kamu apa? Dassaha, mengotorinya. Jadi kalau dari belakang, kalau dari depan, kalau belakang, kalau kamu mengotori hatimu dengan sifat-sifat yang busuk, sifat-sifat yang jelek, pasti kamu akan merugi, kamu akan sengsara, kamu akan menderita, usahamu akan turun, bahkan pahalamu akan hilang. Kalau sifatnya negatif, akan tersedot oleh orang yang kita jengkelin. Sifat positif kita, rezeki kita kesedot oleh orang yang kita jengkeli, kita dendamin. Sementara energi negatifnya dia, kejelekan dia, dosa-dosa dia, kita tarik. Karena kita negatif, temennya. Positifnya ditarik dia. Jadi kalau kita mau beruntung, kita harus bersih. Itu di ayatnya. Di hadisnya Rasulullah menyampaikan, ingat bahwa di dalam jasad manusia ada segumpal daging. Apabila dia baik, maka baik semua. Beruntung kita. Senada dengan firman Allah tadi. Tapi kalau dia busuk, maka rusak. Apa itu? Hati. Jadi hadis ini senada selaras dengan ayat Al-Quran. Ini sebetulnya dasar, ilmu dasar yang harus Bapak Ibu praktekkan, Bapak Ibu jalani untuk mendapatkan hajat yang seperti Pak Haji sampaikan. Rezeki mengejar kita, bukan kita yang mengejar uang. Kenapa? Contoh, Bapak Ibu kalau mau ngambil menikmati kupu-kupu, keindahan kupu-kupu, Bapak Ibu kalau dulu kita kecil dikejar, ngejar-ngejar kupu-kupu, kadang ditangkap, diincup, kadang pakai jaring kecil, lari-lari, butuh waktu, capek, lelah, bundas karena jatuh bangun, kupu-kupunya kepegang, kena jaring kita, sayapnya rusak, sudah tidak indah lagi. Tapi kalau kita tanam bunga-bunga di sekitar rumah kita menjadi taman yang indah, satu, kita menikmati keindahan taman bunga. Yang kedua, kupu-kupunya dikejar enggak? Enggak. Kupu-kupunya datang ke taman bunga kita. Kita tinggal duduk, ngopi, menikmati taman keindahan kita, menikmati keindahan kupu-kupu sambil ngasap. Kalau kita kan enggak, hidup enggak kita nikmatin. Punya suami, malah yang ada ribut di pengadilan. Punya suami, punya istri, nenen aja susah. Kapan terakhir nenen? 1000 tahun yang lalu. Jadi kita nih nggak menikmatin hidup. Punya istri tapi kita nggak pernah nenen. Punya suami tapi kita nggak pernah romantis. Itu apa namanya? Nah, mendingan kita nanam kupu-kupu, nanam bunga biar kupu-kupunya datang. Lanjut. Ya. Jadi kalau hati kita positif seperti itulah. Kita tanam di hati kita itu adalah taman-taman hati yang indah. Apa itu? Senang, gembira, kasih sayang, cinta kasih, terima kasih, senyum, tertawa, bersedekah, saling memberi,
sholat. Itu taman-taman yang indah, hati kita jadi baik, dinikmati orang juga kelihatan auranya positif. Coba deh rumah yang tidak ada, oh ini sampai di sini aja dikasih bunga-bunga untuk menjadi nambah keindahan. Gersang kalau ndak ada tuh pohon tuh belakang pohon untuk tuh walaupun ini ada setan nih. Jadi untuk menambah keindahan, enak dipandang, maka hati kita kalau kita tanam yang tadi pasti akan positif dilihat enak. Pasti yang datang orang yang positif, rezekinya datang. Ada saja orang datang suruh nyarikan tanah, yang satu datang mau jual tanah. Kita duduk manis. Tahu-tahu datang, "Bos, ada nggak ya di sini yang jual tanah kira-kira 10 hektar ngeblok?" "Oh iya. Hubungi saya ya. Kalau ada yang punya tanah 10 hektar ngeblok, kasih nomornya." Lagi duduk santai, datang satunya. "Bos, sawahnya mau dibeli, Bos. Ada pabrik dari Korea mau bikin mobil listrik. BID di mana banget itu, Subang." Langsung aja. kita tinggal telepon, "Pak, ketemu." Kita tinggal nemukan, silahkan komunikasi. Kan begitu. Apalagi seperti peluangnya notaris. Kalau kita positif, datang saja seperti itu. Orang yang sedang bingung jual tanah, ada orang yang mau beli tanah. Korporat. Pasiennya korporat, bukan pribadi. Kalau pribadi mah satu-satu. Herannya nanti perumahan orang beli komplek gitu. Pokoknya gini Pak, maksud saya coba Bapak paksain ilmunya RDI dipakai. Apa tuh? Sedekah subuh jangan bolong. Kita kan sedekah subuh nggak pernah Pak. Kalaupun pernah paling sedekahnya berapa? 100.000. Nggak setuju gue. Sedekah Jumat barokah, potong sapi jangan bolong. Sholat ba'diyah qobliyah jangan bolong. Itu aja Pak dikerjain. Kita kan nggak pernah ngerjain. Sedekah subuh nggak pernah, sedekah Jumat barokah nggak pernah, sholat ba'diyah qobliyah nggak pernah. Giran kita lagi ada masalah, kelilit utang, atau kita lagi ribut sama rumah tangga, baru kita sedekah. Kok gitu? Dari sekarang dong. Jadi mulai nanti pulang paksain sedekah subuh. Kemana Pak Haji sedekah subuhnya? Anak yatim kurung. Cari anak yatim kurung. Anak yatim yang ditinggal papahnya meninggal masih dalam perut ibunya. Seperti Nabi Muhammad SAW. Kalau nggak ada numpang di RDAY. Itu kita ada 120 anak. Numpang aja tuh yang tadi di atas pada lari-lari yang kecil-kecil. Yatim kurung. Yatim umroh. Anak yatim kecil-kecil tapi udah umroh, udah nyium batu ajar aswad. Nggak ada Pak Haji numpang di RDAY. Kita banyak tuh, hampir 200-an. Anak yatim tahajud. Anak yatim yang hobinya tiap malam tahajud. Nggak ada, ya numpang aja di RDAY itu kita banyak. Ada total hampir 500-an. Nah maksud saya, cari yang aneh-aneh deh. Apa sih contohnya aneh-aneh? Bangun jam 00, aneh. Senyum aneh, mandi aneh, pakai pandan 9 lembar. Mana ada orang mandi pakai 9 lembar? Di mana-mana orang mandi aja. Kalau di RDAY wajib pakai pandan 9 lembar. Tahajud jam 00, baca Quran harus 12 juz. Begitu. Jadi ibadahnya yang bikin Allah takjub. Kita kan kebanyakan tahajud jam berapa ya? Jam 4, setengah 5, setengah 4. Masa tahajud jam segitu? Baca Quran berapa? 1 juz. Emang ada baca one day one juz? Enggak ada lah, one day 12 juz. Karena baca Qurannya jam 12 malam, jadi baca Quran 12 juz. Pak Haji dasarnya apa sih Pak Haji? Bacanya 12 juz. Abdurrahman bin Auf, sahabat Nabi, bacanya berapa sehari? 30 juz. 30 juz. Imam Syafi'i bacanya berapa? 2 kali khatam. 2 kali khatam. Ini kok yang digembar-gemborin one day one juz, one day one juz. Boleh, tapi kan kita lagi punya hajat. Harus 12 juz.
Kalau kurang 12 juz itu kan. Ya bertahap, nanti pelan-pelan. Besok tambahin lagi, besok tambahin lagi, besok tambahin lagi, besok tambahin lagi. Bisa? Pokoknya Nggak boleh misalkan kita dari maghrib sampai subuh gitu, nggak bisa. gurunya kan gue, bukan guru yang lain. Gurunya gue maunya gue jam 00. Lu mesti nurut gurunya. Pak Haji, gue maunya habis maghrib. Ya, keluar dari RDAY. Lo bikin grup lain. Kalau RDAY harus jam 00. Karena ayatnya jelas, Mbak. Siapa yang tidak mengaminkan takdirku dan tidak mensyukuri nikmatku, keluar dari kolong langitku dan cari Tuhan selain aku. Nah, maunya saya RDAY baru jam 00. Pak Haji, yang lain ya jam segitu. Saya maunya jam 00. Senyum, mandi pagi, tahajud, paksain baca Quran. Harus. Sedekah subuh jangan bolong. Sedekah Jumat Barokah jangan bolong. Sholat Badiah Qobliyah jangan bolong. Coba lihatin, praktekin. Kenapa sih Pak Haji selalu maksain? Saya mau biar ibu nanti kalau meninggal dikubur temennya baca Quran. Karena kalau ibu nggak baca Quran, nanti ibu dikubur ngandelin suami ini nengok kuburan setahun 2 kali. Betul gak lo? Kalau bini lo meninggal setahun 2 kali gak lo? Itu sekali. Jadi teman ibu dikubur tuh baca Quran. Bisa? Oke? Ada pertanyaan sebelum saya tutup? Ada pertanyaan nggak perempuan sebelum saya tutup? Baca Qurannya nggak lancar gimana? Nggak apa-apa, pelan-pelan kan kelihatan dari wajah ibu yang jelek. Orang jelek emang baca Qurannya terbata-bata. Makanya ibu digosok mukanya pakai celana dalam. Cantik. Iya, kalau ke kanan cantik, kalau ke kiri ancur. Ke kanan. Kalau saya kan jalan 99 kali. Daripada pakai skincare. Pertanyaannya apa? Saya mau ikut riado di sini. Ya udah nanti hubungin panitia, kan ada panitia. Saya mau riado. Kebetulan kan Pak Haji kurang betina, saya mau jadi betinanya. Ntar ada bandotnya. Ya, ada lagi? Apa? Oh, nyentongin duit. Ibu lihat di YouTube ada cair 10 miliar. Kalau ibu sedek privat yang khusus dapat uang bibit, sama dapat centong. Dapat uang bibit. Ini nggak dikasih uang bibit? Enggak dikasih. Nggak dikasih karena terbatas uangnya. Khusus yang privat aja. Nariknya ke dalam. Nah, iya. Kalau keluar boros. Nyentongin duit, cair 10 miliar per bulan, cair per bulan. Belum pernah nonton itu. Oh iya. Saya baru 3 hari. Oh iya, nggak apa-apa, nanti ibu nonton. Kalau buat nyentongin ATM bisa Pak Haji? Nggak bisa, ATM-nya rusak. Orang ATM-nya kosong. Dikasih duit berapa di sini dicentong-centongnya? Yang dicentongin uang. Oh, 50-an, 75-an, 100-an. selembar ya Pak Haji ya. Iya, selembar. Buat manggil. 50, 100. 100. Nanti manggil. 10 miliar sebulan 10 miliar. Iya, cair 10 miliar. Cair 10 miliar. Gitu Pak Haji. Masya Allah. Pak Haji saya mau kesini lagi nanti. Iya, kapan nanti atur waktu ya. Maunya saya privat yang khusus aja. Jangan yang gabungan. Kalau gabungan, ibu nanya, ini nanya. Jadi saya nggak fokus. Kalau privat pribadi, kita ngobrolnya cuma berdua aja atau bertiga aja. Dia nggak akan nanya. Kok nggak bakal nanya? Kan cuma di ruangan berdua aja. Bertiga aja. Kalau ini kan nggak, ini nanya. Belum saya jawab, Pak Haji nanya. Ini belum saya jawab, Pak Haji mau nanya lagi. Yo, cuy. 75, 50, 100. Aku masih punya 75 baru-baru. Kalau nggak ada yang 75-an Pak Haji. Pakai celana dalam aja bisa. Pak Haji, beneran. Mana dalam beginiin. Enggak, Pak Haji, uangnya ditaruh di atas ini. Ya. Tulisan ini. Iya. Gimana sih serius? Caranya saya udah nggak tahu. Ajarin biar nggak penasaran. Ajarin. Tahu saya kebetulan deh. Ajarin nih, liatin nih, lihat. Mau nanya kalau itu air cebokanya air air. Kok ada air cebok? Air biasa aja. Air aki.
Air matang boleh, air mentah boleh, air aqua boleh, air sumur boleh, bebas. Nih liatin nih. Bapak di sini. Nih sini nih. Nih sini. Sini, buka resletingnya. Nih liatin. Uang sembarang boleh, ya. Uang sembarang. Ya. Uang terbesar yang dimiliki Bapak Ibu, ya. Buka. Makanya harus yang baru. Kalau sudah lama, keot. Loyo. Makasih Ya. contoh yang baru. Nah, loyo Bisa gini. aku. Loyo. Kalau baru harus keras. Gini, contoh saya berikan ya. Nah, ini tumpuk, dan ditarik ke dalam gini. Nah, taruh. Yang ada kepalanya apa yang enggak ada? Kepala, kalau ada gambarnya yang ganteng-ganteng. Ya. Ada yang suka ganteng, berarti yang ganteng-ganteng dilihat. Ganteng. Ada yang cantik-cantik. Nah, ini dipanggil. Dimulai dengan ada di situ ada contohnya, di situ Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Tambah Al-Fatihah boleh. Ini belum dapat. Ya nanti kasih. Atas ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan karomahnya anak-anak yatim FDIY Kandang Embe, pimpinan Bapak Haji Dwi Susanto bin Suwondo, hajat saya memanggil uang puluhan juta, ratusan juta, puluhan miliar, ratusan miliar. Wasilah cara yang saya kerjakan ini yakin pasti Allah kabulkan. Panggil ganteng apa cantik, panggil nama boleh. Ganteng. Intinya uang ini diajak ngobrol. Uangnya ini diajak ngobrol. Ganteng, dekat juga boleh. Ganteng, datang ke rumah saya sini, masuk ke almari, masuk ke brankas, masuk ke rekening, masuk ke tas, masuk ke Tabungan. Waktu ngajak bicaranya jam 12. Iya. Terus undang, ajak, datang ke sini kawanmu sebanyak-banyaknya. Jadi kita suruh dia ngajak teman-temannya datang ke tempat kita bersama kawannya sebanyak-banyaknya. Undang, ajak, datang ke sini ya kawanmu sebanyak-banyaknya. Saloba-lobana. Datang kamari, undang ajak kawanmu, saloba-lobanya masuk Kak Jam berapa? Saya perlu uang 10 miliar. Saya perlu uang 10 miliar. Undang ya, ajak ya, datang ke sini ya kawanmu sebanyak-banyaknya. Diulang-ulang, penuh keyakinan. Jamnya boleh habis sholat. Habis sholat fardu boleh. Ya, habis sholat sunnah tempatnya. Di masjid. Boleh. Mau buka kantor, dingin dulu ya. Ya, habis maghrib boleh. Ya. Pak Haji, Setiap waktu boleh. suami saya cinta sama saya gimana Pak? Iya mesti privat Mbak. Mesti privat. Kalau nggak privat kan ngomong nih. Saya ngomong sama mbaknya. Ini yang lain juga banyak yang mau nanya. Ya atur aja waktunya kapan. Apa nanti habis maghrib. Bisa tar diatur aja gitu. Atau besok bisa kapan mbaknya mau kemari lagi. Boleh. Boleh. Sakit saya Ketemu suami nggak, Pak Haji? hilang. Apa? Saya temuin nggak suami saya? Soalnya rumahnya tuh sendiri-sendiri. Gitu ya. Temuin boleh, nggak ditemuin boleh. Gitu ya. Temuin boleh, nggak ditemuin boleh. Oke, deal 10M ya. Sip, sampai ketemu lagi. Yo, terkabul. Pasti terkabul. 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 Harus. Terkabul. Harus. Yo.